Ya, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handoko. Kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepada Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini kami boleh talkshow kesehatan untuk yang kedua, untuk membahas tentang darah tinggi dan kolesterol. Kami serahkan dalam tangan-Mu yang juga memberikan kami dampak dalam pelayanan kami agar kami boleh melayani Tuhan dengan sehat walafiat dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan pemateri kami Bapak Dr. Handoko ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Dr. Handoko. Ya, selamat pagi semua. Tuhan memberkati kita semua dengan tubuh yang sehat segar pagi hari ini. Lanjut untuk seri kedua talkshow kesehatan. Hari ini, pagi ini kita berbicara tentang hipertensi, darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Yang Sabtu yang lalu tentang kencing manis dan pola hidup sehat, bagaimana syaratnya. Untuk tekanan darah tinggi, pedomannya yaitu ini ukuran tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang normal 130 sampai 140. Ini toleransi normal. Ideal 130. Bawahnya 80 sampai 85. Bisa ditoleransi 5 sampai 10. Penyebabnya utama memang keturunan. Jadi orang tua, ayah, ibu, keduanya kena sakit darah tinggi, tentunya anaknya kena. Cuma memang ya tidak semua muncul di usia muda, kadang muncul usia tua. Kalau kurang memperbaiki pola hidup, mungkin muncul usia muda dan juga dengan berbagai efek komunikasi atau kerusakan organ penyulit. Kemudian darah tinggi walaupun tidak turunan bisa karena gemuk. Ya, ini bisa dipicu karena dengan gemuk lemak nempel di pembuluh darahnya mengeras, otomatis tidak lentur, otomatis meningkatkan tekanan darah. Terus kemudian karena lemak, ya ini saling hubungan gemuk dan lemak, juga garam inilah yang juga salah satu penyebab dari naiknya tekanan darah yang bagi yang suka asin-asin. Jadi kalau sudah istilahnya menjelang lansia ya jangan banyak garam-garam, secukupnya aja. Kemudian tidak memelihara pola hidup sehat. Tidak dijalankan pola hidup sehat, pola makan maupun pola minum, olahraga. Ya kalau tentang susu nanti soal kolesterol itu. Susu lebih baik yang low fat, rendah lemak atau non fat, skim milk. Akibat tensi tinggi menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit. Nah, kalau ditambah lemak tinggi mempercepat penyempitan dan pengerasan. Akhirnya aliran darah ke organ-organ menurun, organnya kurang makan, kurang nutrisi, kemudian ditambah syaraf yang melemah karena syarafnya juga kurang aliran darah sebagai sumber makanannya, akhirnya organnya rusak pelan-pelan tapi pasti. Kapan rusaknya pelan-pelan atau cepat? Ya tergantung tensinya, ya lemaknya, ya penyakit penyerta yang lain termasuk kencing manis. Itu 3 besar yang menyebabkan terjadi kerusakan organ. Jadi kalau tidak dinormalkan, dikontrol rutin, sudah akan terjadi kerusakan yang pelan tapi pasti dan tidak bisa balik ke normal lagi. Bisanya dipertahankan yang masih normal, tapi dengan fungsi yang sudah menurun masing-masing organ yang kena, bisa otak, jantung, ginjal, kemudian pabrik darah juga kena. Ini yang perlu diperhatikan pengidap darah tinggi, kencing manis, kolesterol ini harus. Gejalanya darah tinggi
tidak khas. Tergantung organ mana yang kena duluan. Ada yang kena jantungnya, keluhan di jantung. Jantung ada 4 jenis. Apakah pembuluh darahnya disebut pembuluh darah koroner, disebut sakit jantung koroner menyempit, otot jantungnya kurang makan, lama-lama penyempitan kalau di atas 90%, akhirnya buntu, otot jantungnya rusak, serangan jantung. Bisa keluar nyeri dada, kiri itu yang khas. Kadang nyeri ulu hati, kadang nyeri lengan kanan kiri, kadang keduanya, kadang punggung, bisa kiri, bisa kanan, bisa tengah. Ini untuk jantung koroner. Jenis yang kedua jantung karena kelainan otot. Ototnya akibat darah tinggi, dia kerjanya lebih berat, otomatis ototnya membesar tapi tidak lebih kuat tapi lemah. Contohnya kalau orang istilahnya bodybuilding itu kan latihannya keras untuk ototnya supaya berkembang. Tapi ini karena dia kerjanya lebih keras karena pembuluh darah menyempit di organ seluruh tubuh, akhirnya dia harus kerja keras, otot jantungnya lama-lama capek dengan membesar. Tapi membesar tidak kuat tapi malah melemah. Ini kelainan istilahnya gagal jantung ringan sedang kalau sampai dia muncul gejala-gejala yang karena jantung ototnya. Kalau jantung koroner tadi itu kan keluhannya khas di daerah dada dan daerah ulu hati. Tapi kalau yang jantung karena ototnya melemah akibat darah tinggi, kolesterol dan darah kencing manis, maka gejala yang muncul biasanya bengkak-bengkak di kaki, kemudian di perut dia juga ada bengkaknya, itu kan sudah sedang berat itu. Ya, jadi organ jantung tadi satu karena pembuluh darah, satu karena ototnya, kemudian karena katupnya, ini biasanya sejak lahir, kemudian karena listriknya. Jantung punya listrik sehingga rekaman jantung itu berdasarkan listrik jantung, direkam jantung, bisa menunjukkan ini ada kelainan pembuluh darah, kelainan otot, tapi harus dikonfirmasi dengan alat yang lebih gas lagi, misalnya ekokardiografi atau CT scan jantung bisa. Itu yang untuk jantung. Kelainan ya, keluhan yang lain gejalanya bisa ringan sampai berat tergantung organ yang kena. Misalnya ginjalnya yang kena dulu, ya ginjalnya otomatis karena pembuluh darah dan sarafnya menyempit, ginjalnya bisa mengeras. Nah, ini mulai gagal ginjal bisa ringan sedang berat. Itu dimonitor dengan laboratorium, misalnya serum kreatinin, BUN, ya, laju saring daripada ginjal itu sudah melemah semua. Ini yang tidak bisa dipulihkan, makanya harus hati-hati. Kalau dengan serum kreatinin di atas 2 harus hati-hati laboratoriumnya. Kemudian jadi kalau kena saraf matanya yang di bagian belakang mata itu ya akhirnya kabur. Ya itu kalau kena mata, kalau kena kaki ya bisa bengkak tergantung derajat dan sakitnya organ. Jantung ya menyebabkan bengkak, ginjal ya juga menyebabkan bengkak. Nah ini soal mata, tadi kan gejala seluruh tubuh tergantung yang kena lemah mana, kabur. Ini tadi bisa katarak pada lensa, saraf pada retina, atau ya semacam kabut. Kemudian cairan bola mata mulai keruh, akhirnya kabut keluar. Ini dipercepat, tidak sesuai usia, lebih muda sudah mulai terasa dibanding yang normal, orang normal. Jantung berdebar, sesak, nyeri dada, paru-paru sesak dan napas berat. Ini karena ya efek dari jantung yang mulai melemah itu ya juga paru-parunya kena, akhirnya sesak, tapi tidak ada seperti ngik-ngik asma, beda, sesaknya beda.
napas berat, nah itu. Kemudian pinggang nyeri tidak pasti ginjal. Tapi kalau tidak nyeri juga pasti ginjalnya aman. Nah, disinilah ginjal memberi gejala keluhan kalau dia sudah rusak di atas 40%. Tidak mesti nyeri punggung, tapi bisa ke tempat-tempat lain. Misalnya mulai bengkak kaki, kelopak mata bengkak, itu bisa gejala daripada ginjal yang lemah, tidak mesti punggung sakit pinggang itu. Makanya perlu, ya kalau usia 50 ke atas lebih baik check up rutin. Ini wujud hati-hati, berjaga-jaga supaya ya itu tidak kasep gitu loh. Jadi untuk kaki bisa bengkak, luka, tergantung parahnya, berat ringannya penyempitan pembuluh darah. Kalau sudah nyempit, mudah luka, sulit sembuh, tambah membesar. Oke, sekarang pengobatan. Karena hipertensi ini penyakit turunan, berarti prinsipnya secara medis pengobatan seumur hidup, kecuali sembuh dengan mukjizat. Itu otoritas Tuhan. Yang penting berdoa dan berusaha. Minta kesembuhan dari Tuhan, juga tetap menganut pola pedoman pengobatan darah tinggi secara medis. Yaitu yang Sabtu lalu saya ingatkan, jangan mudah percaya dari konten-konten YouTube itu, oh dikasih ini daun seledri, terus pare, kemudian apalagi ada biji dari Cina sana. Ini bisa untuk seumur hidup, bisa untuk kanker, untuk semua penyakit. Kalau semua penyakit itu sudah ngomong kosong, nggak ada. Itu kan ya untuk anu aja dia ngisi YouTube untuk dapat duit. Hati-hati lah, jangan mudah kena modusnya mereka yang cari duit. Tapi harus dicek kebenarannya, apakah berkhasiat atau tidak. Terutama yang herbal-herbal itu kan dipromosikan aman. Coba enggak apa-apa. Belum tentu. Kalau pembuatannya tidak benar, bisa karena kurang betul cara pembuatan, herbalnya bisa jamuran, akhirnya jamurnya masuk tubuh mengakibatkan yang ya penyakit jamur. Itu juga cukup bisa ringan sedang berat. Gitu ya. Jadi pengobatan seumur hidup rutin. Nah, ini rutin ini ngontrol tensi dan rutin obat. Kalau enggak, kita enggak tahu, naik sedikit demi sedikit, enggak terasa, padahal sudah agak enggak sesuai normal, kemudian sudah merusaknya jalan terus. Nah, kalau sudah merusak jalan terus, enggak ketahuan, enggak dinormalkan dengan obat, ginjalnya kadang mengeras, itu menyebabkan tensi enggak bisa turun-turun. Di situ lingkaran setannya mulai dengan tensi tinggi merusak ginjal, ginjal rusak mulai mengeras, tambahnya keras, tensinya makin tinggi, sulit turun. Wes, akhirnya ngantem kemana-mana. Ya itu. Ke organ-organ yang lain. Baik kontrol tekanan darah maupun kontrol dokter untuk menentukan obat. Obat itu bisa tunggal, bisa kombinasi 2 atau 3. Ini yang tahu, jangan dokter IDW kadang, oh aku biasa nih ini, tapi ternyata diukur lu kok tinggi. Loh, akhirnya baru kerusakan organ terjadi, baru bingung, tapi kan sudah rusak, sulit untuk pulih loh. Ya, pengobatan mulai dari pola hidup sehat. Diabetes juga gitu, pola hidup sehat, meliputi diet. Diet itu ya lauknya rendah garam, rendah lemak, makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi lauk pauk sumber protein, ini lauk pauknya tanpa lemak. Contohnya kuning telur, itu lebih banyak kolesterolnya dibanding putih telur. Putih telur sumber protein bagus. Tapi kalau kuning telur, ya itu
terutama lansia, jangan banyak-banyak. Ya, kalau rutin sehari 1 masih bisa diterima. Tapi kalau ada di konten-konten yang sehari 2 rutin, sehari 10 bagus itu mengandung ini. Tapi efek negatifnya enggak diberitahukan. Ya ini mesti hati-hati. Walaupun itu yang melakukan seorang dokter. Saya bolak-balik baca, waduh, ini apa UUD apa ujung-ujungnya duit, ya sudah itu bertanggungjawabkan sama Tuhan kalau dia hanya cari duit saja. Ya ini saya sebagai medis tidak sentimen pada orang per orang, tapi secara medis supaya kita aman. Jadi harus ada perimbangan. Lah mosok telur 10 nggak apa-apa aman. Padahal lauk yang lain kan juga ada, daging, ikan, tahu tempe kan bisa variasi. Sayur dan buah-buahan ini sehat, sumber vitamin dan mineral. Ini saling melengkapi. Nah, susu kalau bisa ini tanpa lemak, skim milk atau low fat, rendah lemak. Kalau yang susu kental manis itu jelas full cream, penuh lemak, itu sudah tidak dianjurkan untuk yang 50 tahun ke atas. Kemudian pola hidup sehat yang lain, olahraga rutin. Minggu lalu, Sabtu lalu sudah diberitahukan 5 kali dalam seminggu. Ini syarat olahraga yang sehat. Dipertahankan selama 30 sampai 60 menit, tergantung kekuatan dan penyakit penyerta. Kalau ada penyakit penyerta, apalagi jantung, harus hati-hati, tanya konsultasi pada dokter jantungnya. Kalau sehat, 30 minimal dan maksimal 60 menit tiap hari, 5 kali dalam seminggu. Ini supaya memelihara aliran darah lancar dan pembuluh darah lentur, tidak mengeras. Ini sehat untuk organ, aliran darahnya bagus. Ya, yang Sabtu lalu sudah diterangkan olahraga awalnya pemanasan 10-15 menit, kemudian fase latihan ya 15-20 menit, setelah itu fase pendinginan 10 menit kira-kira. Nah, itu kira-kira 30 menit. Kalau 60 menit ya diperkirakan lah. Nah, untuk mengontrol ini keberatan atau enggak, dengan denyut jantung per menit, dipegang di nadi, di pergelangan tangan arah jempol. Itu ada denyut di situ, kalau dihitung per menit di bawah 110 itu masih normal fase latihan. Kalau normal istirahat kan antara 80 sampai 90. Kalau orang yang rutin olahraga biasanya 80 bahkan 70 ke bawah, 70 masih normal kalau atlet. Atlet itu efektif, jadi denyut jantungnya, dia sekali denyut itu sudah bisa dengan jarak yang agak jarang. Jadi yang atlet yang betul-betul seperti atlet pelatnas itu bisa 60 kali per menit, tapi sama dengan orang biasa 80-90 kali per menit. Karena jantungnya efektif memompa untuk mengalirkan darah dengan lancar. Baru yang ketiga, pengobatan, obat-obatan rutin. Bila dengan diet dan perbaikan pola hidup sehat, tensi masih belum normal, maka perlu obat-obatan seumur hidup. Ini pedoman medis. Supaya tidak terjadi kerusakan organ, dan obat-obatan dimulai dari dosis kecil, bila belum mencapai normal, ditingkatkan pelan-pelan, dosisnya misalnya tunggal tadi, satu jenis, atau dikombinasikan dengan obat lain, dan ini oleh dokter. Jangan sendiri, nanti kalau kakean yang ngedrop, kurang ya, organnya tetap rusak. Ya, ini mungkin ada pertanyaan, supaya tidak bosan, silakan soal darah tinggi, dibuka ya, moderator, Pak Yusak. Ya, terima kasih, kita sudah bahas tentang darah tinggi. Mungkin ada yang mau bertanya tentang hal ini? Pak Lazarus mungkin mau tanya, Pak Lazarus. Oke, ya. Selamat siang. Terima kasih pemaparannya.
Saya memang ya kalau dibilang apa ya, saya dulu pernah bilang sama Pak Handoko, apa namanya, istilahnya tensi saya tuh ajek itu 160, 170 gitu. Saya ngomong sama Pak Handoko, Pak, apa ini kok ajek seperti ini, apa ya namanya? Oh, enggak bisa, Pak Handoko harus 140, kalau bisa 140. Nah, sampai kapan hari kami 2 minggu yang lalu tensi itu 174 pernya 101. Gitu. Lalu saya konsultasi sama Pak Handoko. Sebelumnya memang 164 pernya 97. Pak, ini apa sudah normal? Kata Pak Handoko, enggak normal KB. Terus berikutnya tensi lagi itu 171 pernya 174 pernya 101. Nah, apakah karena penyebabnya karena tidurnya terlalu malam, apa memang pola makannya sehingga apa ya namanya, enggak aturan begitu? Nah, sementara itu Pak, ya enggak aturan makanya Pak. Tidurnya terlalu malam Pak, jam 12 lebih mesti. Jam 1, ya. Jam 2 begitu. Bisa saya jawab, moderator? Langsung? Langsung aja Pak Dokter. Ya. Ya. Ya ini contoh soal. Pak Lasarus ini sudah lama ngomong-ngomong dengan saya soal tensi. Tapi ya itu kurang patuh pada soal minum obat, kadang telat, soal pola hidup sehat, tidur. Dulu kan saya omongi, dan Sabtu yang lalu sudah, Pak Lasarus sudah ikut itu. Sudah tahu ngeluyur kemana ini. Takut Pak. Loh, ya, takut menghadapi kenyataan ini loh. Malah nggak ngerti, malah ini angel tuturane ini seorang Pak Lasarus ini contoh soal nih. Angel tuturane wis. Jadi setiap laporan tensi sekian tinggi. Loh, obatnya cegah. Kadang entek ya gak. Berarti kurang prioritas untuk ini. Menjaga tensi normal, menjaga sehat. Badan enak itu. Loh, lah nek ginjal rusak 40% belum memberi gejala, tapi sekali bisa balik menjadi 30-20. Ini sudah menjadi gejala rusak 50 ke atas, 50% ke atas, penyesalan. Dan ini sudah bolak-balik tak omong. Ya ini contoh soal. Angel tuturane. Ya ini anu loh Pak Lasarus. Ini untuk ya artinya lebih perhatian. Yes. Jadi pedomannya enggak normal, tensinya harus dengan obat dan pola. Tadi kan pertama pola hidup sehat, tidur. Nah, kalau melok ikut Zoom talk show yang sebelum lalu, harus syarat hidup sehat, tidur nyenyak 7-8 jam sehari. Siang misalnya tidur 1-2 jam ya, malamnya ya 6-7 jam. Kalau nyenyak, nah tidur jam 12, bangunnya misalnya jam 5 jam, lama-lama ya mesinnya legrek. Iya. Wes, manut atau angel tuturane, Pak? Anut. Nah, wes. Ini anu loh, Tuhan dengar loh ya. Kan yang peserta ini ada 7 ini loh. Nah, ada saksi tua kok itu. Nah, ya itu. Loh, nek sing legrek sapa sing nanggung ya awake dhewe to. Nek sudah keluhan banyak baru aduh ini ganti-ganti keluhane. Ya wis, dhisik gak manut. Nah, penyesalan itu datangnya terlambat. Jadi itu jawabannya pengaturan obat, pola hidup. Nah, tadi itu minum susu kambing. Kambing itu
cair, artinya susu yang masih segar gitu. Beli Pak, iya Pak. Nah, ya susu segar loh. Iya Pak. Etawa itu biasanya. Iya Pak. Anda minum itu terus ketawa terus enggak? Ketawa. Kalau sama Pak Yusak ketawa. Karena diajak susu, kalau yang susu segar pasti lemaknya tinggi. Itu untuk anak-anak pertumbuhan. Lagi seorang Lazarus ini sumur piro. Ngakunya anak-anak. Iya, nggak cocok. Minimal low fat, kalau ada skim fat. Skim fat itu murah. Beli di toko perancangan itu loh, beli susu skim fat itu bungkusan kiloan itu murah. Kiloan itu. Ya. Kiloan. Iya, kiloan itu skim. Karena skim itu lemaknya sudah diambil untuk mentega, margarin, untuk keju. Itu diolah lagi, makanya murah. Dipikir ampas, tapi proteinnya masih cukup tinggi, bagus. Susu skim 3 sendok, 1 gelas tiap pagi sehat. Saya juga minum susu skim itu, tapi yang kemasan. Lactona skim milk, Lactona mereknya. Saya baru nemu mereknya hanya itu saja. Besok Pak, kalau ke wanita dikasih contoh Pak, bungkusnya Pak. Bungkusnya itu saya sini. Bungkusnya saya sini Pak. KKR kaum wanita, bidang wanita, wilayah 3 ya, tanggal 14. Oke, ketemu. Ya, yang lain Pak Yusak, darah tinggi yang bertanya sesuai topik. Ya, mungkin ada yang lain dari peserta yang masuk ini yang mau bicara tentang 8 peserta. ya masalah darah tinggi. Ada yang muncul di layar, Pak Yakub mungkin tanya. Iya. Ya mungkin ada kaitannya sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi begitu ketemu kok seger. Ya. Karena saya baru bangun, artinya bangun dari ngantuknya. Jadi saat tadi itu merem terus gitu loh. Jadi malam nggak bisa tidur. Ya. Malam nggak bisa tidur. Tidur. Tetap tidur. Nah ini tadi udah ngantuk, saya di depan laptop ngantuk lagi gitu. Terus akhirnya saya lihat tuh jam 10 saya mandi. STMJ. Kan berkat STMJ. Oh enggak, ini baru tadi saya minum loh. Ini STMJ-nya. Iya, iya. Nah, kalau minum susu, saya susu ini. Apa itu? Apa itu? Bir. Susu beruang. Loh, itu beruang itu aja low fat, Pak. Beli yang low fat, Pak. Jangan yang full cream. Kalau ada tulisannya low fat ya berarti full cream nggak baik karena lemaknya tinggi seperti susu encer, susu cair itu loh. Beli yang low fat aja, Pak. Saya pikir sama saja. Loh, lah sekarang ini tak pikir itu kan bisa betul bisa salah. Nah ini saya kasih penjelasan lebih baik. Memang kurang gurih, Pak. Lemak itu kan rasanya kan gurih. Itu yang menyebabkan menarik. Soal gurih nggak ngerti karena campur-campur. Oh iya, STMJ ya. Ya. Ya secara medis baik yang low fat untuk yang lansia. Ya, kan telurnya bebek. Jadi telur bebek ayam. Sehari berapa? Sehari sekali. Ya, sekali masih boleh. Ya. Terus pakai jahe, jamren itu. Ya, boleh. Empon-empon itu baik langsung, artinya buat sendiri. Ya. Kalau sudah diramu, disimpan di botol, itu hati-hati kalau kelamaan jamuran bisa berefek penyakit jamur nanti. Atau pencernaan, ganggu pencernaan kadang murus dan lain-lain. Tapi kan kena panas mati jamurnya. Loh, lah belum tentu. Coba kalau makanan panaskan terus ditutup, taruh di luar 3-4 hari, ya jamuran ya
dari mana itu asalnya? Ya dari udara ini kan juga mengandung juga. Yang kemarin aja kayaknya kurang kering. Ya, Jadi itu akhir-akhir ini memang masalah atau ya itu sering tidur lah, artinya sering ngantuk. Mengerjakan apa ya? Tadi 4 kali saya ngantuk. lah ini kan lagu lama loh Pak. Ya, Tambah tua, ya jelas. Kalau kurang fit, lah ini pola hidup sehat, olahraganya sudah dijalankan kan? Ini kan menyegarkan. olahraga sih. Apa? Olahraga. Halo, putus-putus. Halo, Olahraga saya. lah ya apa? Berupa apa? Enggak pernah olahraga. Loh, lah tadi itu kan pola hidup sehat harus ada olahraganya. Lah memenuhi syarat sehat tidak. Kalau Ya, kurang sehat ya ngantuan, Pak. memberitahukan bahwa saya tidak pernah olahraga. Lah sekarang diperbaiki Pak ke depan Pak kalau mau sehat, tidak ngantuan gitu loh Pak. Ini kan solusi pola hidup sehat. Makanya BPN mengadakan ini talk show ini pencerahan tentang pola hidup sehat. Nah, itu Sabtu yang lalu kan ada papernya ya. Jadi kan sudah dikirim lewat WhatsApp BPN itu. Itu Ya. dipelajari pola hidup sehat apa saja Pak Yakob. Termasuk olahraga 5 kali dalam seminggu. Tadi sudah saya terangkan juga tadi. Minimal 30 menit kalau sehat. Kalau minimal 30 menit sampai 60 menit. Kalau sehat bisa sampai 60 menit. Tergantung latihannya awal pelan. Artinya kalau pemula ya jangan ngoyo-ngoyo sih. Dia dinaikkan menitannya. Itu Pak ya. Pola hidup sehat dijalankan olahraganya. Sekarang tidak pernah diusahakan 5 kali dalam seminggu. Nanti kan sehat. Mata itu yang sering kabur sama hari ini. Lah iya mata usia kok 70 tahun lebih, 73. Ya memang sudah operasi katarak. Sudah dua-dua. Nah, kabur tadi kan juga bisa penyebabnya. Kabur bisa dari depan karena kornea perlu kacamata, yang tengah lensa sudah diganti berarti bening, berarti sarafnya yang belakang melemah. Nah ini dipelihara supaya tidak cepat lemah dengan aliran darah lancar, saraf lancar, karena disitulah di belakang mata retina namanya ini itu tempat terang dan kaburnya. Ini diperlambat dengan olahraga ringan teratur, selain pola makan tadi lemak-lemak dan 4 sehat tadi itu 5 sempurna. Itu Pak. Memang pakai kacamata lihat tuh kabur. Ya bisa dianalisa karena kemungkinan saraf retinanya sudah melemah ya karena salah satu kurang olahraga, kurang lancar, juga karena usia mungkin ada darah tinggi atau gula. Nah, kalau darah punya kencing manis, gula kapan itu pernah tinggi katanya. yang terakhir saya tes ini belum data sini. Yang terakhir 174. Loh, itu acak atau puasa? Acak. Nah, normalnya itu di acak itu 140 ke bawah, Pak. Lah ya. Diperbaiki. Iya, 140 bawah ya. Nah, makanya saya terus 76 itu. Iya, diperbaiki manis-manis. Nah, tadi itu jam aren itu gula aren itu kan ya manis. Ya, tapi kalau enggak minum ya, Pak. Loh iya, tapi pengendalian Pak manis-manisnya. Sehari sekali. Sudah tahu gulanya ini itu diminum ketika perut sudah agak kosong, yaitu 3 jam setelah makan, Pak. Itu sudah kadar gula mulai menurun. Makanya gula darah yang paling tinggi 2 jam setelah makan itu diperiksa gula darah puasa dan 2 jam itu supaya menunjukkan yang paling rendah puasa, yang paling tinggi 2 jam setelah makan. Setelah itu menurun.
3 jam setelah makan sudah menurun, dikasih tadi itu bisa minum atau snack atau pisang. Pisangnya dipisah aja, jangan langsung dimakan bareng sama makan nasinya itu. Oh, Itu iya. pola hidup, pola makan. Kalau Minum. metformin gimana? Apa? Metformin. Ya, metformin itu untuk kencing manis baik, untuk dia menurunkan ringan, cukup aman. Tapi kalau yang lain-lain hati-hati, harus konsultasi dokter. Iya. Ya. Minum 2 kali sesuai resep. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Ya ada 1 bulan mungkin. Ya dengan ini, dengan 2 kali, ya sudah cukup lumayan lah. Sekarang tetap 2 kali aja, tapi diperbaiki pola minum, pola makannya jangan manis-manis. Nah, kalau pengen manis, gulanya gula Aren. loh, itu gula. Ada gula khusus. Bukan, gula Tropicana Slim. Tropicana atau diabetasol. Itu yang aman Gula untuk jangka panjang. Tapi gula gula Tropicana itu ada 2, klasik dan diabetes. Pilih yang diabetes, itu aman untuk seumur hidup. Kalau yang klasik itu lebih manis, tapi kurang aman untuk otak, untuk jangka lama. Diabetasol aja, gitu. Atau stevia, itu aman untuk jangka lama pemakaian. Ini ya soal pengobatan diabetes sebetulnya Sabtu yang lalu dari Pak Yakob tidak ikut, karena kontrol kemana itu katanya. Iya. Ya. Oh, saya ada ibadah jemaat pindah rumah. Oh iya. Ya, apalagi? Ya, ganti yang lain. Sudah cukup. Silakan. Ya, makasih Pak Yakob. Maaf salah tempat, bukan sekarang tanya diabetes. Apa ada? Mumpung ada kesempatan. Ya, mungkin ada yang lain. Saya Pak Yusak mau tanya. Oh ya, Pak Luther. Ya, benar. Pak dokter mau tanya, saya kan riwayat tensinya tinggi. Terus dikasih Berapa? obat tensi. Berapa? Riwayat tensi, ya. Berapa? Terakhir tahu berapa? Kalau terakhir saya normal 120. Ya. Sebelumnya di atas 140, jadi 150, 160 sampai 170 cukup lama. Lalu dikasih obat sama dokter dengan pesan, ini obat tensi yang amlodipin, diminum kalau tensinya sudah normal, stop. Jadi minum sehari 1 tablet. Belakangan saya pindah dokter ke dokter jantung, dokternya tuh bilang kalau minum obat tensi itu untuk jangka panjang, dokter. Saya bingung, jangka panjang itu berapa lama? Apa seumur hidup? Kan enggak mungkin begitu. Sudah normal kan enggak mungkin minum begitu. Itu Apa yang menyebabkan? Ya. Ya terus Pak. Jadi saya dari pengalaman itu kalau tensi naik tinggi ya cukup minum obat, kalau sudah normal kan stop. Tapi dokter yang lain bilang obat tensi itu harus diminum seumur hidup. Nah, kalau sudah normal, kenapa harus diminum? Itu yang mau saya tanya, dokter. Terima kasih. Ya, bisa saya jawab, Pak Moderator? Ya, mari Pak. Ini Jogja ya, Pak Luther Ya, ya? benar. Pak Luther Jogja ya. Ya. Jadi gini, tadi sudah saya beritahukan pengobatan karena prinsipnya sakit turunan. Di turunan itu di badan seumur hidup. Prinsip ini tentunya sudah saya pelajari, itu memang seumur hidup. Soal tadi dokter pertama ngomong kalau sudah normal stop, ya itu kurang penjelasan, Mbak. Sehingga dianggap sebagai pedoman, oh tidak normal stop. Tapi kita tidak tahu nyetop terus kemudian berapa hari naik sampai terus berlangsung naik di atas normal, terjadi kerusakan. Itu efeknya, Pak. Jadi kerusakan, keluhan banyak. Nah, itu kan sudah agak asep gitu loh. Jadi betul yang dokter kedua tadi, sesuai saya juga ilmunya juga saya dapat, karena dasarnya prinsipnya keturunan.
Tidak bisa dihilangkan kecuali mukjizat. Ya. Dan mukjizat itu perlu dibuktikan juga apakah betul-betul hilang dalam jangka waktu. Tapi soal obat, tadi itu kan nomor berapa, Bapak? Kalau mengikuti tadi obat pengobatan nomor 1, 2, 3. Obat-obatan nomor berapa, Pak? Nomor Urutan nomor 2 kalau nggak salah ya. 3, Obat-obatan. Pak. 3B. Nomor 3. Yang nomor 1 apa? Ini loh, lihat ini. Pola hidup Pengobatan. sehat. Lah, ya mungkin tadi dokter yang pertama ngomong stop ini, tapi harus dengan dikontrol rutin Pola makan ya. dan dengan pola hidup. Pengobatan yang pertama pola hidup sehat, terus kedua olahraga. Kalau tanpa obat dengan 2 ini, ya Ya, oke, tapi harus kontrolnya rutin, minimal seminggu sekali. Nah, itu kurang dijelaskan di situ sehingga dibuat pedoman. Oh, nek normal, wes gak apa-apa, wes gak usah ngatur pola hidup sehat, sikat aja, lemak-lemak sikat, Tabu enak. meneh. Nah, ini teledornya di situ. Oh iya iya. Dan memang kurang komunikasi sehingga ini. Tapi yang dokter kedua tadi sudah betul. Nah, justru dikurangi pelan-pelan ukuran dosisnya, miligramnya sampai Ya. dosis terkecil tapi normal, tapi dengan pemantauan ketat Ya. 1 minggu sekali gitu. Dan pola hidup ini loh, makanan, minuman, kemudian olahraga. Sudahkah Bapak olahraga rutin? Sudah Pak. 5 kali dalam seminggu? Sudah sampai Pak. Lah, padahal Sabtu yang lalu kan ikut Bapak. Ya sudah dengar, cuma aktivitasnya itu nggak bisa segitu, jadi kurang dari itu Pak. Ya, ini soal pengaturan waktu, prioritas. Ya. Kalau mau sehat, silakan. Ya, Kalau enggak, silakan. hidup ini adalah Sakit lagi. pilihan. Hidup ini adalah kesempatan. Mau kesempatan hidup sehat, silakan. Ya, oke. Jadi Makasih. tensi yang terakhir tadi tidak normal harus dinormalkan di bawah 140, Pak. Ideal 130. Ya. 110 sampai 130. Nggak bisa tetap terus 130 terus. Antara 110, 120, 130 normal. Ginjal Ya. aman, jantung aman. Ya. Ya, oke. Makasih, Orang Pak. yang sakit ginjal itu Oke, tensinya harus di bawah 120 Oh iya. supaya enggak ngerusaknya cepat. Itu pedoman dokter ginjal memberi arahan itu. Ya. Ya. Ya, Makasih, silakan dokter. Jelas. Terus, mati. Ya, terima kasih Pak Luther. Ya. Makasih Pak Ustaz. Ya. Mungkin ada yang lain? Satu pertanyaan lagi lanjut tentang Ya. kolesterol. Satu pertanyaan lagi, kita lanjut ke topik kolesterol. Ada lagi yang mau tanya? Berjalan 45 menit sudah ini. Masih ada waktu. Oke, lanjut. Ya. Topik kedua, kolesterol. Kita lanjut ke topik kedua ya. Ya, layar. Ya. Saya, Pak. Kolesterol ini termasuk golongan lemak. Kenapa Pak Lazarus? Kita nanti lanjut ke topik kedua ya. Nanti Pak, tanda-tanda kolesterol itu bagaimana Pak di dalam belum tubuh itu? dijelaskan. Bapak di sini Ya. kersa loh. Di sini kersa piye? Belum diterangkan kok tanda-tandanya. Ini loh baca dengarnya dulu. Wah. Nah, kolesterol itu termasuk golongan lemak. Saudaranya kolesterol namanya trigliserida. Nah ini. Terus kolesterol dibagi 3. Di laboratorium itu mesti tercantum kalau pemeriksaan kolesterol profil lemak. Kalau sudah nulis profil lemak, lengkap itu kolesterol, ada kolesterol total, LDL kolesterol, dan HDL kolesterol. Nah, kalau nilai normalnya kolesterol total di bawah 200, normalnya di bawah 200, di atas 200 dan tidak normal. Itu artinya mudah menjadi kerak di pembuluh darah, menyempitkan dan mengeraskan pembuluh darah. Akibatnya tensi tinggi, nanti akhirnya ya terus berjalan terus, akhirnya pembuntuan di pembuluh darah koroner jantung, akhirnya harus di ring, kalau pembuntuannya berat sampai harus operasi jantung, bypass. Nah, kemudian kolesterol LDL ini yang disebut kolesterol jahat harus di bawah 100. Yang mendekati normal di toleransi itu 130 ke bawah. Tapi idealnya 100. Itu pedoman laboratorium umumnya. Kemudian kolesterol bagus
bagus ini berarti harus nilainya tinggi di atas 40 ukurannya. Itu kalau di laboratorium periksa bisa ini pedoman ini. Terus layar trigliserida di bawah 150. Kadang kolesterolnya normal, total LDL, HDL normal, tapi trigliseridnya tinggi. Ini termasuk turunan. Artinya lemak ini juga ada faktor turunan untuk bisa ini selain pola makan loh ya. Kalau pola makan sikat terus yang gurih-gurih, fast food, istilahnya makanan cepat saji gurih-gurih itu loh. Ya McD, ya KFC, ya Pizza Hut, terus ya macam-macam itu yang cepat saji, bahkan disilakan junk food. Junk itu sampah, karena enak tapi itu tempat sampah dan tempat penyakit, artinya sumber. Kemudian makanan minuman yang harus dihindari ya naik. Satu, lemak hewan ini yang artinya kereng. Kereng itu perusak kalau mengendap. Jadi perusak pembuluh darah dan saraf juga. Nah ini jelas gajih atau lemak ya. Dua, jeroan. Siapa yang suka jeroan? Ngaco. Jeroan itu enak, gurih. Karena di situ sumber lemak, sumber asam urat. Ya lain kali ada kesempatan nanti tentang asam urat. Jeroan itu sumber lemak, sumber asam urat. Nah, yang gurih-gurih ini kan justru yang lemaknya ini. Nah, ini kalau enggak hati-hati, ya itu. Enak terus sikat, hati, rempolo, usus, otak. Otak itu paling tinggi. Asam urat maupun kolesterolnya. Usus, gurih. Kemudian kulit itu kan bawahnya kulit kan banyak lemaknya itu. Makin gemuk makin banyak lemaknya itu. Makanya babi panggang barang itu kan gemuk, enak. Itu yang nggak gurih. Keju ini lemaknya tinggi. Oh, Yusak itu sudah. Kalau Sumatera itu suguhannya itu babi-babi itu. Babinya asalnya dari mana, Pak Yusak? Itu siangnya, paginya dari kebun itu. Enggak. Dulu Papa pernah cerita itu. Ya, ya. Papa pernah cerita. Pagi mesti kalau Papa ke belakang Ya. ditunggui babi, Itu, terus ya. nongkrong, setelah itu Rantai makanan, Om. oh ya. Terus malamnya dibuat hidangan. Rantai makanan, Om. Berputar, Om. Ya, nggak tahu sekarang sudah modern lah, Lain, ada MPK-nya. ya. Ya, ini selingan juk-juk. Keju, mentega, ini ya sumber lemak tinggi. Hati-hati, gurih itu keju itu mesti gurih itu. Oh enak. Terus ya itu mentega atau margarin itu. Kuning telur, kalau putihnya enggak terlalu. Jadi kalau lansia ya batasi 1 lah. Tidak harus dilarang. Tapi kalau 2, 1 ke atas ya jarang-jarang. Tapi ini yang rutin boleh 1 ke atas. Udang nih ya enak, gurih enak ya. Piting ini ya sumber lemak, cumi-cumi. Cuma kalau sekali tempo ya dijak ditraktir teman ya oke saja. Tapi BNI, ingat Pak Yusak, ayo, mari saya ajari yuk. BNI. Batasi. Ya. Nikmati. Ya. Imbangi dengan olahraga. Oh, enak dah. Enak tenan, nek manut loh. Nek ini ya. Barang enak-enak ini, Om. Loh iya enak-enak semua loh ini. Lemak ini kan sumber enak ini. Gurih. Nah, elingo B-nya itu. Wah, lo enak kepiting. Telur sisan, sikat siji. Sing lain enggak dibagi. Wah, wis. Angel tuturane wis. Cumi-cumi kerang. Gurih-gurih ini enak-enak ini. Burung dara. Susu full cream. Makanya tadi pilih yang low fat atau skim. Skim yang eceran itu tetap bagus. Kalau yang kemasan yang saya cari baru ketemu Lactona. Ya bisa yang itu susu yang kotak untuk yang usia tua itu high
high kalsium, high yaitu yang kemasan katanya low fat atau skim fat atau non fat, ya itu boleh lah, tapi mahal. Kalau yang itu sudah ada campurannya macam-macam vitamin, kemudian campurannya antikropos, ya itu otomatis mahal. B, makanan minuman yang mengandung lemak, lemak hewan dan lemak tumbuh-tumbuhan nabati ini tidak terlalu bahaya karena tidak jenuh. Memang kurang jahat. Tadi kan lemak jahatnya hewan dibanding lemak yang jenuh hewan tadi. Bisa kacang-kacang atau santan. Kacang itu bisa tahu, tempe, santan, boleh lah sekali tempo ya. Jangan kental-kental. Kemudian kolesterol dan trigliserida ini prinsipnya merusak pembuluh darah, menempel erat, seperti kalau merebus air itu loh. Di bawahnya kan keraknya itu lekatnya kuat itu lama-lama. Dan itu sulit lepas. Akhirnya buntu pelan-pelan, tapi pasti. Namanya plak. Di pembuluh darah namanya plak. Dan tambah lama tambah menebal, akhirnya membuntu. Membuntunya pelan-pelan. Terus mengenai di semua organ, menurunkan fungsi pembuluh darah dan saraf. Jadi kan pembuluh darah sekarang ini saraf di organ-organ, akhirnya merusak pelan tapi pasti. Dan permanen. Tidak bisa pulih seperti berkurang, akhirnya menyesal. Banyak keluhan misalnya ini, tapi sudah kasep. Nah, karena tadi itu angel-angel tuturane. Pesan, ini pesan sesuai firman Tuhan, jaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh sebagai bait Allah yang kudus. Di 1 Korintus 3 ayat 16. Dengan hati-hati, tekun, waspada, kalau tidak kerusakan terjadi, menyesal di belakang hari. Supaya bisa melakukan pembangunan tubuh Kristus dengan optimal. Ya, melalui 5 jawatan di Efesus 4 bisa dibaca itu. Ya, terus ada yang terakhir itu pedoman hidup sehat. Oh, ini sehat menurut WHO, Badan Kesehatan Sedunia itu WHO. Ini mengeluarkan rekomendasi sehat itu meliputi ya ini tubuh, jiwa, roh, dan sosial. Ya, ternyata WHO ini juga ngambil dari Alkitab, prinsip Alkitab, tubuh, jiwa, roh. Semoga Allah menguduskan kamu, tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ada itu kan, tentang tubuh, jiwa, roh. Tapi tambah sosial. Nah, itu kan ada 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, menyesuaikan diri dengan positif. Artinya ini semua yang positif itu melahirkan hal yang positif. Contoh, berpikiran positif. Beda sama berpikiran negatif, akhirnya membuat stres. Khawatir, gini-gini itu arahnya negatif. Nah, nanti mengerikan tulang, tapi hati yang gembira adalah obat. Itu dampaknya meningkatkan hormon endorfin, serotonin. Endorfin itu hormon gembira, hormon serotonin itu hormon tenang, hormon oksitosin itu hormon kasih. Loh, itu tubuh mengeluarkan itu yang menyebabkan tubuh jadi sehat. Ini luar biasa ciptaan Tuhan kita ini. Sudah Tuhan komplit luar biasa. Tergantung kita yang jalani. Menyesuaikan diri dengan positif ini. Makanya mari setelah rohani kan juga firman Tuhan yang mengajarkan kita apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu, pikirkan. Dan lakukanlah itu, ayat berikutnya, ayat 9 itu, Filipi 4. Jadi ini cocok dengan firman Tuhan. Memang di WHO ya juga ambil ini, ahli-ahlinya kan juga banyak yang Kristen. 2, puas dengan usahanya. Nah ini penuh bersyukur.
Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, kalau aku belum kaya, enggak bisa bersyukur. Ya stres terus, malah masih enggak panjang umur. Orang stres itu kan ya akhirnya hormon kortisol meningkat, menyebabkan daya tahan tubuh turun, mudah infeksi, mudah stres, ya rusak badannya, akhirnya tidak tahan lama hidup. Lebih puas memberi daripada menerima. Loh. Ini kan kasih yang agape, kasihnya Tuhan Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa. Ini kan ada di ayat Alkitab. Matius 20 itu, ayat 26. Nah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kata Tuhan Yesus sendiri di Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada penerima. Ini kan penjabaran kasih. Kasih itu kasih yang memberi, kasih agape. Ada rumusnya di Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai 7 itu. Itu definisi kasih, itu kasih yang memberi, kasih yang agape. Kalau kasih yang bersyarat, nah itu masih kasih yang kurang tinggi tingkatannya, kasih pilihan, kasih antar sesama. Oh, nek kamu tidak mengasihi aku, ya aku tidak mau mengasihi kamu. Ini kasih modus ini. Ya ini beda. Makanya ini cocok dengan firman Tuhan tentang kasih. 4, bisa mengatasi stres dengan berserah. Berserah itu bukan cari orang pinter. Tapi ya kita kalau mau kan ada tuntunannya itu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan beban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang, bebanku ringan. Maka jiwamu akan tenang, nggak mudah stres. Nah, itu semua ada di firman. Mari kita jalankan atau enggak. Nah, inilah pedoman-pedoman hidup sehat dari tuntunan WHO. 5, saling tolong-menolong. Nah, ini hubungan dengan kasih pada sesama. Ya, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak mudah berhasil kalau dengan pikul salib. Mengalahkan egoisnya ini. Manusia itu, buah dagingnya itu egois. Nah, bisa merendahkan atau mengurangi atau mematikan. Pujian kan ada. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Proses. 5, saling tolong-menolong. Nah, ini kasih lagi praktek. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Itu yang sesuai perintah Kristus Yesus. Galatia 6 ayat 2 itu. Kamu yang rohani wajib menolong mereka yang membuat kesalahan sambil berjaga-jaga supaya kamu tidak kena pencobaan dengan roh yang lemah lembut. Itu Galatia 6 ayat 1-nya. Ya ini. Kalau yang lainnya kan di Roma 15 ayat 1 itu bertolong-tolongan. Kamu yang kuat menanggung yang lemah. Ada semua ini. Ini dipakai WHO untuk disebarkan ke seluruh dunia, baik yang untuk ya semua manusia, baik Kristen maupun enggak. Tapi ini kan buat pedoman sedunia. 6, menerima kekecewaan sebagai pelajaran hidup. Tidak terus merenung terus. Tapi buat pelajaran untuk tidak diulangi. Nah, buat dosa ya bertobat. Nah, bertobat terus kumat, namanya Kristen tomat. Nah, gitu kan. 7, mengarahkan permusuhan kepada penyelesaian yang positif. Atau tidak berlarut-larut. Loh, ini ya cocok firman-nya loh. Penyelesaian yang positif. Menyelesaikan penyelesaian dengan positif. Ya itu loh. Misalnya sakit hati. Kan ada pedomannya.
Efesus 4 ayat 16 kalau tidak salah itu. Hendaklah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Itu supaya apa? Kita jangan stres terus, berlarut-larut. Kalau ada sesuatu yang ada dalam hatimu, maka tinggalkan doamu, pergilah dan selesaikan. Ampuni kesalahan orang lain. Karena kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang surga tidak mengampuni kamu. Ini hukum tabur tuai, Galatia 6 ayat 7. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ya, ini yang nomor 7. Nomor 8, mempunyai kasih sayang yang besar. Ya, ini hukum kasih lagi. Makin hari makin dewasa rohani, tentunya jangan makin besar kasihnya, makin lebih berkorban, artinya pikul salibnya makin kuat, dan menghasilkan buah roh, dipimpin Roh Kudus. Itu teorinya begitu, silakan dipraktekkan. Klik. Masih ada yang bawahnya? Sudah habis ya? Oh, ini, ternyata WHO mengambil pedoman ini dari ayat-ayat Alkitab. Ya, sudah tentang kolesterol dan istilahnya tuntunan ayat-ayat firman ini menyertai kita sehingga kita sehat secara tubuh, jiwa, roh, dan sosial. Ini namanya holistik. Ya, silakan Pak Moderator. Ya, Pak Dokter masih minum dulu. Ya, silakan Moderator. Ya, Ya, Bapak. terima kasih Pak Dokter Handoko. Ya, minum dulu Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kita lanjut kepada kesehatan berkenaan Ya, kolesterol. lemak ya. Sesuai topiknya lemak ya, kolesterol dan triglycerida. Kolesterol. Jadi ini Dok, maksudnya itu lemak di bawah kulit atau lemak yang di dalam apa ini pembuluh darah itu, Dok? Ya semua Kolesterol itu. yang kelihatan kan di bawah kulit, seperti yang dimakan Pak Yusak itu loh. Wilayah itu loh tadi, Om. Gurih. Enggak, dampaknya buat tubuh kita itu di pembuluh darahnya atau di Ya pasti lah, tubuh itu. pasti pembuluh darah yang di pembuluh darah. Tapi kan asalnya timbunan lemak itu kan dari situ. Wah, kulit itu di kulit perut. Nah ini paling mudah gemuk itu ya di kulit perut karena yang kendor. Apalagi yang wanita beranak banyak. Iya, Itu iya. bisa terjadi di situ, makanya. Tapi ya laki-laki ya juga kok kalau tidak mau olahraga. Ya betul, Om. Iya loh, itu Pak LBB, LBH. LBH. Nah, olahraga sit up, yang perutnya gede-gede itu sit up. Duduk, tidur, Perut ya. duduk, Ya, tidur, maksud duduk, saya tidur. untuk- Artinya diangkat dua. Ya. Yang Ya, dimaksud terus- kolesterol itu lemak di pembuluh darah ya, Pak Dokter? Iya, yang merusak organ itu di pembuluh darah, lemak yang terkecil. Itu makanya kolesterol LDL, low density lipoprotein. Jadi memang berat jenisnya paling rendah. Dia mudah mengendap di situ. Tapi dia juga asalnya juga diambil dari situ. Kalau kelebihan lemak di kulit bisa akhirnya melubernya di situ. Tapi menimbunnya ya juga artinya waktu makan diserap oleh pembuluh darah. Nah, makanan mengandung lemak ini diserap pembuluh darah mengandung lemak terus beredar. Nah, selama beredar ini mengendap di pembuluh darah dan juga disimpan sebagai cadangan tenaga. Lemak itu cadangan tenaga, makanya masih diperlukan. Lemak itu sumber hormon. Produksi hormon harus ada lemaknya. Makanya tidak boleh nol. Kalau nol nanti loyo. Lemak kelamin itu ya juga dari kolesterol mengandung unsur, tapi harus dalam batas normal. Nah ya, maksudnya kalau
pengendapannya itu terlalu banyak, itu yang efeknya kemana-mana ya, ke kaki, Iya. ke hutan, ke Darah kan beredar ke seluruh mana itu? tubuh. Iya itu Darah maksud. beredar ke seluruh tubuh, tapi mana organ yang kena, di mana yang lemah di situ pembuluh darahnya mudah menyempit, ya di situ terjadi keluhan, rusaknya organ. Tiap orang tidak sama. Ya penyempitan itu tadi karena lemak itu menumpuk gitu ya. Oh iya, plak gitu loh, seperti Plak ya. kalau digodokan rebusan air, Ada tanda putih. Plak iya putih kan itu. keraknya itu kan keras itu. Iya betul. Tambah lama tambah menempelnya kan keras ya. Di situ di pembuluh darah itu, makanya di ring itu kan pembuluh darah koroner sudah buntu dalamnya, artinya buntunya bisa 60, 70, 80, 90%. Kalau 90% ke atas berisiko serangan jantung, makanya dilepas. Kalau 60, 70% diambilkan ring. Artinya pembuntuannya 60-70% sudah. Sudah melemahkan fungsi jantung gitu. Iya. Yang ada di pembuluh darah memang itu yang paling berpengaruh terhadap organ-organ. Mana yang kena tergantung Oh, orang. gitu ya, tergantung Orang itu ada penyempitan karena lemak itu ya. Iya, dan prosesnya ini berjalan lama. Kalau tidak dipelihara ya terus numpuk terus, pelan tapi pasti tadi. Iya. Ya kalau saya kan di dunia konstruksi biasanya kalau ada pipa-pipa yang menyumbat itu kan kita pakai bahan tertentu untuk bisa melancarkan itu. Nah, kalau di Masam dunia sitrat itu sitrusir. Ya banyak orang. Iya. Nah, kalau itu makan sitrusir aja ya. Ya, lambungnya jebol nanti. Lah ya. Nah, Ya itu prinsipnya itu membersihkan kerak-kerak yang di pipa-pipa itu. Ya betul. Kalau untuk di tubuh kita ini pakai apa, Pak Dokter? Soda api. Soda api tak? Loh, ini anak buah konstruksi ya itu sing nyaut tadi itu. Iya. Ya, gini loh. Yang sudah menimbulkan kerak, kalau terlalu lama, sudah terlalu lekat, itu sulit. Oh. Nah, contohnya yang mungkin setahun, 2 tahun yang lalu, itu loh. Menkes yang lama itu loh. Oh Pak Tetra apa? Tetratman apa siapa itu? Tetratman. Terawan. Ya. Itu salah satu ya itu penemu yang cukup istilahnya brilian lah. Nah ya, apa itu tadi pakai soda api katanya. Ya jebol pembuluh darahnya kasih soda api ya. Lu menurut Lazarus ini. Ayo coba minum soda api. Nah, Pak Terawan itu prinsipnya dia itu spesialis radiologi. Kalau dulu spesialis ronsen. Tapi sekarang radiologi itu dibagi 2, radiologi yang intervensif dan radiologi klasik. Ya ini resmi, radiologi intervensif ini yang ya sebetulnya itu sistem ini sudah lama dipakai, tapi dia modifikasi. Jadi dia memasukkan pipa teropong lewat sobean di ini loh, lipat paha ini loh. Lipat paha ya? Ya, itu umum itu. Ini sudah berlangsung lama untuk kateter jantung atau kateter otak. Kateter itu ya pipa yang dimasukkan ke pembuluh darah, vena, terus dengan tuntunan ya layar monitor
dimasukkan terus sekarang mau tujuannya ke jantung, ya untuk ini masang ring bisa. Kalau tujuannya ke otak, Pak Terawan itu kan ke otak. Ya. Itu melalui pembuluh darah itu sudah bisa. Teknologi ini cukup canggih. Sampai pembuluh darah otak, terus yang kecil sebelumnya kan dideteksi melalui MRI. Kalau dengan pembuluh darah yang diberi warna, tempatnya yang sumbatan mana, terus ditandai, itu yang dituju. Nah, itu pembuluh darah kecil yang buntu. Nah, terus dilacak melalui layar monitor, bisa sampai situ. Nah, disinilah yaitu keterampilan itu. Dan perlu jam terbang. Nah, pasiennya jenderal-jenderal loh. Iya. Pak Tri Sutrisno, terus Abu Rizal, semua bela dia, SBY sekarang. Dan berhasil semua itu. Nah, sampai di tempat pembuluh darah yang dituju, karena sudah ada tandanya, sebelumnya kan sudah ditandai persiapan itu. Terus langsung dia menyemprotkan cairan plumer. Nah, itu soda api tadi, teorinya itu, Pak Lasarus malu. Keliru. Atau turun sir yang keliru. Namanya heparin, semprot, ces. Terus disemprot, ya itu dengan konsentrasi tertentu, itu memang sesuai syarat obat. Semprot, ces itu terasa loh. Karena dia saking pengalamannya pada pasiennya ini. Itu yang menuliskan pengalaman ini Pak Dahlan Iskan. Ya. Dulu CEO Jawa Pos. Dia nulis. Saya punya clipping korannya. Kalau mau nanti saya foto HP, saya kirim. Pengalaman dia untuk ini, cuci otak, DSA. Yaitu disemprot, itu memang plumer. Jadi mengurangi plak di jawabannya Pak Yusak. Ini saya kasih contoh yang aktual, ini yang nyata itu. Ya. Semprot, terus dia bisa nyebut, Pak, nanti kalau saya semprot, ces itu, nanti di lidah terasa piar, yang sebelah sini. Saya kanan, ke belakang. Betul. Nah, ini kalau tidak pengalaman ya sulit. Ini sudah mulai melebar. Kelihatan dipantau di layar monitor itu. Terus di tempat satunya ini, saya semprot ya, nanti di tempat sini, tempat lain, di lidah, rasa. Ces disemprot. Oh iya, sadar itu orangnya. Jadi komunikasi. Nah, Pak Terawan ini kan Kristen. Dia nyanyi lagu-lagu ya umum atau lagu Kristen itu dengan santainya, sampai siul-siul gitu. Ya itu. Ini saya kasih contoh tentang plumer tadi itu. Ya, untuk obatnya tidak ada ya memang ya, Dok ya. Fungsinya kayak plumer. Saat ini tidak ada. Hanya obat penormal kolesterol trigliserida supaya tidak menambah volume buntu. Itu aja. Jadi kalau ada teori orang ngomong, makan ini melumerkan kolesterol, plak-plak itu, ya, jangan mudah dipercaya. Ya kan di beberapa rumah sakit yang lalu juga ada orang-orang yang seperti itu, ada dikasih obat pengencer darah ya, Dok? Oh, lain. Oh, lain itu ya? Pengencer darah itu supaya tidak kental. Oh. Bukan pengencer plak, beda loh ya. Ya, artinya kan kalau plak itu kan nempelnya bukan plak. Kalau darahnya yang mengalir itu ya? Iya, supaya tidak kental, tidak mudah mengendap. Artinya plak yang intinya lemak kolesterol itu bareng kena darah yang kental, darahnya kesangkut di situ, lama-lama juga bersatu dengan plak ini, tambah mempercepat buntu. Nah, ini ya sudah ada gambaran ya. Ya, ngerti. Bukan untuk plak itu. Nah, bahayanya kalau minum pengencer darah supaya darah tidak kental. Kalau kenceran kan tiap orang tidak sama reaksi terhadap dosis yang ditentukan. Jadi biasanya orang
yang habis dipasang ring itu kasih obat pengencer darah. Tapi efek sampingnya hati-hati. Darah yang lebih encer itu mudah berdarah. Tiba-tiba mereka tetap dalam pantauan dokter kan? oh iya, makanya kontrol. Nah, ada keluhan misalnya, loh, kok di kulit ini kan gosong-gosong, loh, Iya, iya. kok di kelopak mata Betul. dalam ini yang putih-putihnya kok ada selet merah. Merah, ya Oh, betul. kok gusi mudah berdarah. Hati-hati. Ini berarti dosisnya harus diturunkan. Oh, gitu. Disuruh berhenti 5 hari, kemudian kalau membaik, disuruh minum dengan diseling, jadi minum dan tidak. Nah, itu untuk nambah pengetahuan lah ini. Ya. Ya, lagi ada yang lain? Ya, yang lain mungkin mau bertanya. Pak, saya Pak mau tanya Pak. Ya, LBH Susanto. Bukan Sodapi loh ya. Lazarus juga ya. Beberapa tahun yang lalu, waktu ada cek apa untuk itu loh Pak, apa pengambilan darah dari jari, nah, itu sulit Pak. Katanya si dokter ini darahmu tuh kental, Lazarus gitu, darahnya kental gitu. Terus beberapa saat lama juga saya cek kolesterol di apotek Aman Sakti ini Pak. Itu ya di situ kan ada dokternya juga gitu. Kolesterol saya waktu dicek sama pembantunya apotek itu 0 gitu Pak. Kolesterol 0. Terus 0. Iya. Iya. Nggak mungkin lah. Terus alatnya itu. Kalau rendah si bisa majikan tinggi. Si majikan ini memarahi siapa ini pembantunya tadi. Enggak mungkin. Loh, betul Pak ini loh. Coba sini Pak Lazarus gitu. Dicek gitu 0 memang gitu Pak. Kalau 0 itu alatnya Pak, salah. Nggak mungkin kolesterol 0 nggak mungkin. Lihat teman saya Pak Lasiman itu juga bantuan juga 0. Dia terus ngecek saya mungkin Pak Lasiman enggak. Pak Lasiman keluar angka gitu. Dengan kiranya alat yang sama atau alat yang lain, apotek lain? Alat yang sama. Ya untuk konfirmasi ya cek di tempat yang lain Pak. Laboratorium yang aslinya betul-betul laboratorium. Kalau di apotek itu kan pakai coblos di jari. Nah di laboratorium yang besar itu kan diambil darah di siku sini. Iya untuk membuktikan 0 kayak itu. Nggak mungkin lah. Orang darah tinggi kayak gini tes ini menjurus tinggi itu nggak mungkin 0 kolesterol. Kolesterol di atas 200 kolesterol. Waktu itu tensi saya 155 waktu itu. Pada waktu itu. Kok tensi apa masa kolesterol 0 saya bilang gitu. Iya Pak ini bener Pak bilang gitu sih. Nah, itu kan membela diri. Tidak mungkin. Cek aja di laboratorium lebih besar tentang kolesterol itu sama nanti ya mungkin gula punya kencing manis tidak Pak Lazarus? Tidak punya Pak. Kolesterol aja itu sama tensi rutin seminggu sekali. Iya. Ya yang lain pertanyaan yang lain. Jam 12 kurang 23 menit. Jam 12 kurang 23 menit. Saya. Ya Pak Yakob. Ya. Oh ya. Monggo. Tadi disebutkan salah satu penyebab kolesterol itu adalah kacang-kacangan. Iya. Ya. Sedangkan saya pernah mendapatkan informasi bahwa kalau diabetes itu lebih baik makan kacang-kacangan. Nah, bagaimana ini? Kayaknya pertentangan. Gini loh, informasi itu dari siapa? Apakah kredibel? Nah ini yang saya tanda tanya, siapakah itu? Siapa yang dari orang itu? Dasarnya medis atau enggak? Ya, kalau tiap orang kan bisa komentar. Browsing.
Kalau di internet itu ya enggak pasti 100% benar, Pak. Karena itu kadang ya mungkin aja awam. Ya, artinya gini loh, Pak. Secara umum lemak hewan itu lemak tanaman ya nabati itu lemak tidak jenuh. Artinya tidak terlalu jahat untuk mengendap. Nah, seperti kacang-kacang ini, misalnya tahu tempe kan dari kedelai, itu proteinnya masih bisa dimanfaatkan tubuh. Jadi kalau tadi disebutkan kalau diabetes harus makan kacang-kacangan. Ya tentunya tidak lengkap, Pak. Diet itu sehat, bergizi itu ya 4 sehat. Nah, itu 5 sempurna. Atau makan kacang gini. Oh ya enggak apa-apa. Ya kirim lah, Pak. Ngiming-ngiming tok. Boleh. Tapi ya BNI tadi loh. Kan enggak harus satu jenis toh. Macam-macam kan. Protein itu bisa kacang-kacangan, bisa tahu tempe. Protein yang lain dari hewani, ikan itu enggak terlalu banyak berlemak. Itu. Jadi harus 4 sehat, Pak. Dengan diabetes terus kacang tok. Ya enggak benar. Ya, kalau saya lagi setir mobil juga sanggupnya kacang ini. Ya enggak apa-apa. Ya. Tapi enggak setengah kilo, 1 kilo loh, Pak, langsung. Cicil, Pak. 1 botol ini supaya ngantuk. Iya, enggak apa-apa. Artinya itu kan ya juga sumber protein. Lemaknya enggak terlalu besar. Tapi ya wis sak lodong itu ya setelah itu ya enggak tiap hari. Kan ganti-ganti jenisnya. Obat ngantuk kan bisa. Kuaci. Naik kuat gigi. Ya. Kacang kuat, wajah kuat. Oh, gigi Pak Yaakob, gigi Pak Yaakob enggak kuat. Boleh. Sudah? Ya, yang lain silakan. Kurang 19 menit, jam 12. Ya, Pak Dokter mau tanya, Pak Dokter. Kalau bicara kolesterol dan lemak itu pemikiran kita tertuju kepada mereka-mereka yang badannya gemuk dan tambun. Tidak mesti, Pak. Ya? Tidak mesti. Itu yang mau saya tanya, Pak. Padahal mereka yang badannya kurus langsing juga kadar lemaknya tinggi, Dokter. Oh, Jadi iya. orang gemuk, orang kurus resiko terhadap lemak ya sama saja ya. Nah, tergantung pola makannya, dong. Nah, kalau senang yang berlemak-lemak ya berisiko lebih tinggi, walaupun kurus. Nggak menjamin kok. Tapi memang kalau orang yang gemuk itu lebih cenderung kadar lemaknya, kolesterol atau triglyceridanya lebih tinggi dibanding itu. Tapi enggak bisa buat pedoman. Kalau kurus enggak tinggi kolesterol, enggak apa-apa kamu naik kurus silakan makan, sikat saja. Enggak bisa. Ya. Ya, makasih. Ya, oke, makasih sama-sama. Moderator silakan. Ya, suka lontong kikil sama kari kambing. Lontong kikil sate kambing. Kari kambing. Iya, kemarin aja makan saya kari kambing. Oh, iya kan favorit itu loh, Pak. Iya, jeroan itu. Loh, kalau sekali tempo enggak masalah tuh, Pak. Kolesterolnya normal enggak waktu check up? Nah, itu saya enggak pernah cek. Nah, padahal ya petunjuknya di atas 60 tahun itu setahun sekali. Hasilnya antara 50 sampai 60 tahun itu setahun sekali check up. Ini supaya apa? Deteksi dini. Tahu yang tidak normal mana, hati-hati. 60 sampai 70 tahun bisa 6 bulan sampai setahun sekali. Ya check up, dipilih ya petunjuk dokter aja yang dipilih yang mana. 70 tahun ke atas ya 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Kalau ada tidak normalnya ya 3 bulan sekali. Oh, larang saiki. Ya, harga sebuah sehat ya kadang yang mahal. Tapi kalau sudah kadang sakit, belum tentu BPJS mengcover, ya mahal. Nah, ini makanya lakukan pola hidup sehat. Itu loh, Pak. Ya. Kikil
Nah itu jeruan, ya sekali tempo lah. Masa tiap hari kikil, suruh masak kikil kan ya enggak. Ya, Tapi ya. BNI waktu makan ya sak porsi ae. Batasi BNI-nya, batasi tapi nikmati. Nanti imbangi dengan olahraga, dibakar lemaknya. Loh, itu teori. Sekarang dipraktekkan bisa enggak? Pak Yakob senengannya makan kikil, sate kambing, gaji kan dimakan ke tengahnya itu lemaknya. Gurih ya? Iya Pak. Enak. Dimakan. Apanya? Lemaknya yang di tengah gaji itu dari gurih itu. Oh, dari penjualnya sudah dipotong-potong gitu, Pak. Nah, iya, Beli. itu kan termasuk gaji. Sekali Iya. tempo tidak apa-apa, batasi nikmati terus imbangi yang lemak yang dimakan gaji tadi, imbangi dibakar dengan olahraga. Nah, gitu loh. Teori ini dilakukan. Ya, saya rasa kita pendeta-pendeta tidak punya gaji, Pak. Lah itu LBH S itu perutnya itu. Tapi setahu saya nggak didukung BPJS itu sakit mata, Pak. Wah, enggak apa saya, Pak. Enggak Iya, apa. penyakit mata keranjang, mata duitan. Lah itu. Loh, bisa jawab gitu kok tanya loh, Pak. Ya saya kira gitu ya. Ya, oke. Ya. Untuk Pak, satu lagi Pak, usulan Pak. ya. Ya. Kita ini punya orang yang luar biasa di yang untuk kegiatan Pak Handoko ini. Alangkah baiknya pada satu saat nanti kalau PPG di Jawa Timur atau PPG nasional bisa diadakan check up gitu loh Pak. Ya. Jadi nanti masalah alat seperti jarum untuk ngecek itu kan nanti BPN bisa beli gitu. Ya, jadi ada nol, kolesterolnya diukur nol dia. Baru dengar ini kolesterol nol, ya latte. Makanya itu nanti Pak Yusak bisa beli itu Pak Yusak. BPG nasional usul itu. Dibandani BPN. ya enggak kalau PPG yang paling dekat kan PPG Jawa Timur, usul saja sama Pak Eko. Loh ini ketua wilayah 3 loh. Pak Yusak. Ya, usul. Kalau Pak Dokter semua ya wani bayar piro. Oh, gak praktek ke saya. Lah iya. Oke lah. Pak Ishak mau tambah informasi sedikit boleh nggak Pak Ishak? Ya, Pak Luther. Ya. Itu mendiang Pak Daniel Ishak di Semarang setelah meninggal itu ada cerita bahwa baru selesai makan sate kambing. Kemudian Pak Samuel Sumadi dari Jakarta itu setelah meninggal tuh saya ingat waktu PPG di Jogja tuh saya nemani dia makan tengkleng di Jalan Magelang Pak. Full jeruan. Iya. Tadi Bapak bilang kita boleh makan apa tadi itu? Kikil. BNI. Ya. Saya Kikil. sendiri juga kepingin makan kambing. Oh itu nasi goreng kambing, sate. Tapi saya ingat kedua beliau ini saya jadi takut makan Pak. Gitu. Ya, kirim ke sini aja Pak. Kirim ke sini aja. Nanti kita dapat informasi dari Bapak lagi karena makan itu. Sorry Pak, itu yang saya mau tanya aja. Ya, bisa dijawab. Ya, Pak Dokter. Jadi Ya. gini, serangan jantung yang tadi diutarakan Pak Luther tadi, Pak Ishak Daniel, Pak Samuel Sumadi, itu tidak terjadi ujuk-ujuk habis makan tengkleng atau gulai sate yang banyak lemaknya. Tapi itu proses jantung sudah serangan jantung karena yaitu penyumbatan itu sehingga otot jantung tidak dapat makan, terus
kacau gerakannya, akhirnya tidak bisa memompa, terus meninggal mendadak. Dan itu prosesnya kan tentunya tidak serta-merta ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Penyempitan itu kan tidak bisa langsung, 80%, 90% menyumbat, terus serangan jantung tidak bisa. Lambat tapi pasti. Kan di situ saya tulis tadi, lambat tapi pasti. Bertahun-tahun. Tapi kalau tidak memperhatikan pola hidup sehat, ya pelan tapi pasti ke sana. Kapan? Ya itu pemicunya itu tadi. Ya sate kambing, tengkleng, rawon, gaji, dan beruang bisa. Jadi tetap pemeliharaan ini, kesehatan ini rutin menjaga penyakit yang ada ini, makanya perlu check up itu. Kadang tidak terasa, padahal di check up, kolesterolnya tinggi 300. Nah, ini sudah terjadi atau penumpukan pembuntuan pelan tapi pasti. Itu prinsipnya gitu, Pak. Jadi Berarti kalau pendeta ya harus hati-hati dengan makan ya Pak. Jangan karena pola makannya tidak teratur jadi berisiko maut ya Pak. Belum masa ada perkecualian lah. Tadi apa ada perkecualian? Kecuali pendeta silakan obral saja, sikat saja gitu. Ada. Makan racun. Ya pola hidup sehat itu tadi Pak ya. Nah itu loh. Olahraga. Kan nggak ada perkecualian 1 minggu pendeta. 5 kali. Justru pendeta ini saya lihat tuh malas olahraga rutinnya. Ya. Belum Ayo. makannya. Ngakoni enggak? Ayo. Aduh. Ya. Kurang olahraga Om. YM ini loh. Tambah kurang YM ini tidur. loh. Nah, wis. Ya, itu. Dua itu. Kurang makan. YM, Yusak Maleta ini loh. Kurang tidur ya. Ayo. Nah, kurang tidur akhirnya istilahnya Pak Yusak itu ambruk ya, apa? KO gitu ya. Oh ya. Lah iya. Ya karena apa? Enggak memenuhi syarat hidup sehat. Istirahatnya kurang ya. Kurang 7-8 jamnya. Ya lama-lama mesinnya dipicu ya. Dipacu terus leg back. Ya, leg. Nah, pola makannya tidak diperhatikan. Bukan tidak memperhatikan BNI. Ya leg temenan. Ya, apalagi? Saya boleh tanya enggak, Pak Dokter? Sebentar. 5 menit ya. Irawan, Pak. Irawan ya. Iya, Pak. Oh iya Irawan. Selamat siang. Selamat siang. Nah, begini Pak Dokter, ini kan saya sudah lama itu sering pusing. Ya, terutama daerah tengkuk itu, bahkan sampai pernah saya itu blank, tidak bisa berpikir. Blank tapi sadar. Iya, tapi tidak bisa berpikir. Jadi kayak mikir itu udah fokus. Nah, terus akhirnya saya coba cek di Viva Generik, apotik Viva Generik. Gula darah saya normal. Terus tensi saya 145/95. Normal enggak itu? Ya katanya agak tinggi dikit, katanya begitu. Oh iya. Normalnya Nah, berapa tadi? Ikut enggak tadi dari awal? Normalnya berapa pedoman? Saya baru ikut, baru datang, 130. baru pulang kerja. 130. Bawahnya 80. Tinggi Bawahnya dia. berapa? Bawahnya Iya. berapa ya? Bawahnya Memang berapa? bawahnya 95. Lah, enggak normal itu. Itu sih menyebabkan Iya. itu keluhan di tengkuk itu. Terus? Iya. Nah, terus kolesterol saya 117. Itu. Nah, itu biasanya Yang kalau di lebih- apotek itu kolesterol total itu. Kalau Iya, di lab memang besar itu memang acak itu, acak. bisa Cuma memeriksa ini juga untuk triglycerida Triglycerida. saya itu yang sempat saya terkejut 528. Nah, disinilah biang keroknya. Nah, ini lemak cukup merusak loh ini. Ini kalau diperiksa darah yang merah itu, kalau diendapkan selnya merah itu normal, namanya plasmanya itu bening kayak itu putih telur gitu. Itu jadi keruh, putih, hitam. Itu warna lemak. Termasuk Iya. triglycerida ini. Terus
Terus akhirnya saya coba informasikan ke keponakan yang dinas di rumah sakit, ya dokter yang dinas di rumah sakit Maipada, itu saya diresepkan Fenovibrat. Betul. Ya, Fenovibrat yang 160, tapi di apotek nggak ada yang 160, sehingga saya pakai yang 200. Ya. Ya dengan 500 itu untuk 200 bisa. Ada yang 100 mg, 160, Iya. ada yang 200. 200, ya. Ya, kalau dengan 500 itu masih bisa. Ya, minum itu rutin, nanti sebulan lagi diperiksa lagi. Iya, cuma gini, untuk akhir-akhir ini saya sudah tidak minum lagi karena setelah saya minum Fenovibrat, ini punggung itu sakit. Jadi, nah itu yang sakit itu saya tidak berani minum lagi gitu. Efek samping obat itu memang ada, tiap orang tidak sama. Nyeri punggung, nyeri sendi, tidak mesti. Tapi itu masih penting. Gini aja, artinya gini, dengan 200 itu terjadi keluhan itu, minum yang 100, beli yang 100 mg, Fenovibrat. Itu, supaya tetap terkontrol. Kalau tinggi terus, nanti plak, mengendap, risiko tinggi. Pembuluh darah pelan tapi pasti, bisa ke otak, ya stroke, jantung ya koroner, ya ginjal, ya bisa lama-lama rusak. Itu. Ya beli yang 100 saja miligram. Iya. Kalau masih terjadi keluhan itu, tetap diminumi, sehari minum, sehari tidak. Misalnya supaya tidak lupa tanggal genep minum terus. Ganjil tidak usah. Itu untuk mengurangi ukuran supaya tidak berefek ke efek samping, tapi masih tetap bisa mengendalikan trigliserida tadi, lemak trigliserida. Ya, itu solusinya. Ya, terima kasih. Ya, masih sama-sama. Ya, Tuhan menyembuhkan. Asal dengan tetap hati-hati, teratur, tekun, rutin. Ya. Ya, terima kasih. Kurang 4 menit. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih buat kehadirannya beberapa orang, tetapi ini saya rekam. Nanti mungkin saya sore sudah bisa tayang di YouTube ya untuk kesehatan berkenaan dengan darah tinggi dan kolesterol. Ya. Terima kasih buat kehadirannya. Nanti doa penutup nanti Bapak Yakub Arifan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih kami dapat menikmati persekutuan yang indah pada hari ini untuk menambah pengetahuan kami berkenaan dengan kesehatan fisik untuk bisa menunjang kelangsungan pelayanan kami. Banyak hal memang yang kami keluhkan. Sebagai manusia, banyak hal kekurangan-kekurangan kami. Tuhan sudah menolong lewat jalur medis, sehingga kami dapat memahami dan kemudian menggunakannya. Sekali lagi, semuanya dihormat, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu. Tuhan berkati narasumber kami, Bapak Dr. Handoko Purnomo Halim, yang Tuhan percayakan untuk membagikan pengetahuannya menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami berkenaan dengan kesehatan jasmani ini. Tuhan memakai hamba-Mu untuk hari-hari selanjutnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memeliharakan secara pribadi, keluarga dan rumah tangganya, dan juga pelayan. Pula untuk staf BPN yang sudah menyelenggarakan ini, kiranya juga Tuhan memberkati supaya kami semua hamba-hamba-Mu di GSDPD ini tetap berada di dalam anugerah-Mu. Semua peserta yang ada pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, dan bila sebentar kami menyelesaikan pertemuan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan berkati dan pertemukan kami pada hari-hari
pertemuan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Amin, amin. Selamat Amin. siang. Yesus Selamat siang. berkati. Terima kasih. Ya. Yesus memelihara asal Tuhan ada berkati kerjasama dengan semua. manusianya. Ya, Selamat siang. sampai jumpa talk show yang lain di kegiatan kita. Terima kasih buat kehadirannya. Ya, Terima Akan kasih Pak Pendeta. Widya, Terima kasih kasih. Yusat, terima Ya, kasih Pak Handoko. Sampai ya ketemu besok. LDHS. ya. Oke, saya tutup ya.